Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Aulia Salsabila dari kelompok 1 dengan NPM 203403152. Saya di sini akan menjelaskan pengertian hakikat ilmu pengetahuan. Di sini ilmu pengetahuan sering berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alama yang berarti arti dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyamakan ilmu dengan pengetahuan atau dengan sains. Sains berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Kata sains juga berasal dari bahasa Yunani yaitu skio dan skere yang artinya pengetahuan. Sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan adalah sebuah aktivitas yang sistematis dan membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang sebuah alam semesta. Berdasarkan Oxford Dictionary, ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Ilmu pengetahuan merupakan sebuah usaha sadar manusia untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini juga dibatasi agar menghasilkan sebuah rumusan masalah yang pasti. Kemudian ilmu juga menunjukkan perkembangan pengetahuan manusia yang telah tersusun secara rapih dan lebih terstruktur, dan kebenarannya pun dapat diuji oleh semua orang. Pada akhirnya alam semesta dapat diterjemahkan oleh manusia menggunakan cara-cara yang lebih sesuai dengan dinamika alam apa adanya. Berdasarkan kajian-kajian yang telah ada, maka penulis dapat disimpulkan di sini. Maka di sini saya dapat menyimpulkan bahwa bagian dari ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan ilmu pengetahuan lain, yaitu logis, sistematis, universal, dan empiris. Kemudian itu ilmu pengetahuan juga merupakan hasil dari peradaban manusia yang semata-mata membantu memudahkan pekerjaan manusia. Jadi ilmu dihasilkan karena yang menghasilkan ilmu tersebut percaya bahwa ilmu dapat membantu pekerjaan manusia lebih mudah. Kemudian ini dalam hal pekerjaan manusia bukan hanya aspek praktis semata, melainkan ilmu berhasil menerjemahkan alam semesta yang berlaku secara umum. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada pun bisa diterjemahkan secara umum. Kemudian itu juga setiap orang dapat memahami gejala-gejala alam yang terjadi karena adanya ilmu pengetahuan yang sudah pasti. Maka di akhir penjelasan ini saya akan menyimpulkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan dapat kita dapatkan kita dari kutipan yang saya baca bahwa ilmu itu ibarat bis kota. Memang tidak semakin Mercy Tiger, tapi rutenya jelas dan jadwalnya dapat dipercaya. Jelas bukan tunggangannya nabi yang diberkahi wahyu atau seniman besar yang penuh ilham, namun kendaraan orang-orang biasa seperti kita. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama belajar pendidikan Pancasila. Yang pertama, kesan saya dalam belajar pendidikan Pancasila yaitu sangat atraktif dan juga pembelajarannya sangat menyenangkan karena setiap pembahasan tidak selalu membahas maksudnya pembahasannya sangat menyenangkan. Kemudian pesannya semoga lebih baik lagi, semoga lebih baik lagi, semoga segala sesuatunya diberkahi sama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Safia Ramadianti dengan NPM 203403162. Poin B yaitu perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani, Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Menurut Surajio,
menguraikan. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani ini disebut juga zaman batu. Yang kedua ada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, dikarenakan masyarakat Yunani sudah tidak percaya lagi dengan mitologi-mitologi. Pada masa ini juga sudah tidak lagi menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap yang menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap pengalaman yang diselidiki secara kritis. Yang ketiga ada abad pertengahan. Para ilmuwan di abad ini hampir semuanya adalah para teolog. Maka dari itu, aktivitas ilmiah pada masa ini berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman Renaissance juga merupakan zaman peralihan dari kebudayaan abad pertengahan yang mulai berubah menjadi kebudayaan yang modern. Yang selanjutnya adalah zaman modern. Pada zaman modern ini ditandai dengan banyaknya penemuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini juga sudah dirintis pada zaman Renaissance. Yang terakhir ada zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini ditandai dengan berkembang pesatnya berbagai teknologi. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan yang pesat, sehingga terjadilah spesialis ilmu yang semakin tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripaldi Riyatullah Nugraha, NPM 203403021 dari kelas D, kelompok 1. Saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini tidak memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia atau alam sekitarnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa kebesaran bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa iptek harusnya bersifat demokratis. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dan kehidupan kemanusiaan. Kesan dan pesan selama belajar dengan Bapak Kosasih. Kesannya yaitu dalam penyampaian materi dapat mudah dipahami serta mudah dimengerti. Pesan kedepannya semoga Bapak menjadi dosen yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun mahasiswi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Fajar Akista, NPM 1834031120. Saya berasal dari kelas Pancasila kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu teknologi.
yaitu saya menjelaskan tentang konsep dasar nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem nilai acuan kerangka berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Sehingga Pancasila kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Artinya, nilai dasar Pancasila sebagai normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijadikan di Indonesia. Kesan pesannya yaitu terima kasih kepada Bapak yang telah mengajar dengan maksimal. Walaupun dengan keadaan online ini, tetapi ilmu yang bisa ditangkap sangatlah banyak dan bermanfaat. Dan pesannya, semoga dengan belajar pendidikan Pancasila ini, kita dapat membawa negara Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum kita masuk ke materinya, tentu kita harus mengetahui apa itu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang berasumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Mengapa? Karena sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan batas-batas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu, yang mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu saja, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual yang ada di Indonesia itu sejauh mana membahas tentang sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Nah, setelah kita membahas konsepnya, barulah kita masuk ke bagian urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara sudut pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia itu sendiri tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat
dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, setelah urgensi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, kita juga harus mengetahui alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Yang kedua, penyebaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Maulana dengan NPM 203403069. Di sini saya akan menjelaskan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai Pancasila agar tidak terjerumus ke dalam nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Keempat, menghindari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya ilmu pengetahuan teknologi, serta menghindari penggunaan benda-benda teknologi yang bertentangan dengan peran nilai-nilai luhur. Yang kelima, menghindari terjadinya pergantian nilai-nilai kearifan lokal oleh gaya hidup global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan pengetahuan. Di sini ada 4 tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, sehingga ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan tutup dengan kesan dan pesan saya selama belajar mata kuliah pendidikan Pancasila. Kesan saya dalam penyampaian materi sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti, tidak boring atau tidak bosan karena Bapak itu humoris dan ramah. Pesan saya, semoga Bapak selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyampaikan ilmunya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.